Sejak awal kemunculan Muse, Matt Bellamy telah membuktikan bahwa ketakutan, kekacauan, dan kemarahan bisa menjadi inspirasi yang sangat luar biasa dalam berkarya. Ia mengubah semua itu menjadi lagu-lagu yang megah, teatrikal, dan membuat siapa saja yang mendengarkannya akan berpikir, apakah dunia ini benar-benar sedang baik-baik saja? Ia menciptakan karya musik dengan membaca dunia dari sisi paling tergelapnya, dari paranoia akan teknologi, keresahan tentang pemerintah yang korup, sampai teori konspirasi dan pertanyaan eksistensial tentang hidup, alam semesta, atau peran manusia di dalamnya. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang jenius musik bermain dengan pikirannya. Lahir pada 9 Juni 1978 di kota kecil bernama Teignmouth, Matthew James Bellamy tumbuh di lingkungan keluarga musisi. Ayahnya, George Bellamy, adalah gitaris dari band The Tornadoes, band Inggris pertama yang mencapai puncak tangga lagu di Amerika pada tahun 1962. Sejak kecil, alih-alih bermain dengan teman sebayanya, ia justru lebih suka berdiam diri dan tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Ketertarikannya pada ilmu fisika, konspirasi, dan politik global juga sudah terlihat sejak usia belasan. Dan semua itu ia tuangkan dalam catatan musik yang rumit. Saat sekolah menengah di tahun 1994, Matt bergabung dalam band pertamanya yang memainkan cover lagu-lagu dari R.A.T.M. dan Nirvana. Namun, bosan menjadi band cover, Matt mulai membawa komposisinya sendiri dan kemudian berubah menjadi Muse. Bagi Matt, Muse adalah medium untuk menyuarakan semua pikiran-pikiran liar di kepalanya. Langkah awal Muse ditandai dengan merilis 2 EP dan 1 debut album di tahun 1999. Memasuki era 2000-an, Matt Bellamy mengambil langkah yang sangat berani saat Muse merilis album kedua di tahun 2001. Alih-alih menyelaraskan musik mereka dengan selera pasar, Muse justru merilis album dengan sensibilitas musikal yang sangat luar biasa dalam wujud progresif rock modern yang memukau. Album ini seperti pernyataan perang Matt terhadap stagnasi musik mainstream saat itu, sekaligus menjadi peta pikiran dari seorang musisi jenius yang gelisah soal kemanusiaan yang kehilangan arah, tentang teknologi yang mulai mengendalikan kita, dan tentang kekosongan batin di tengah gemerlap modernitas. Album ini tidak laku secara instan di Amerika, tapi di Inggris dan Eropa, Origin of Symmetry langsung membangun reputasi Muse sebagai band yang visioner, teatrikal, dan sangat serius dalam membicarakan masa depan umat manusia lewat rock progresif. Ini mungkin bukan musik yang bisa dinikmati oleh semua orang, namun justru karena itu, album ini menjadi sebuah kultus tersendiri. Secara teknis, album ini juga menandai titik di mana Matt Bellamy benar-benar melepaskan semua batas. Ia mulai bereksperimen dengan efek gitar, menggunakan chaos pad, menyisipkan unsur orkestra, bahkan mengolah vokalnya lewat berbagai perangkat modulasi yang sebelumnya jarang digunakan di ranah rock mainstream. When I was making the album, I was reading a couple of books. I read a book called Confessions of an Economic Hitman, which is quite interesting, which talks about how these very large corporations basically exploiting the world, exploiting people, exploiting nature. Banyak musisi menulis lagu tentang cinta, kehilangan, atau pencarian jati diri. Tapi Matt Bellamy berpikir di level yang sangat berbeda. Saat yang lain sedang merapal lirik cinta yang menohok, Matt sibuk membaca jurnal ilmiah tentang singularitas teknologi, teori tentang alien, dan asal mula peradaban manusia. Bagi banyak orang, mungkin lirik yang ditulis Matt terkesan terlalu imajiner dan mengawang. Namun baginya, inspirasi terbesar justru datang dari apa yang belum pasti, belum jelas, dan belum dimengerti. Di sanalah ia bermain, di ruang abu-abu antara fakta, teori, dan keyakinan.
Matt mengaku bahwa ia sangat terobsesi dengan beberapa hal yang membuat otaknya terus berpikir secara luas, seperti buku George Orwell 1984, teori konspirasi tentang Illuminati dan kontrol massal, serta hal-hal lain yang masih belum bisa dijangkau banyak orang, seperti kemungkinan keberadaan alien dan intervensi luar angkasa dalam sejarah manusia. Ketertarikannya ini bukan asal-asalan. Ia benar-benar membaca, meneliti, dan merenungkannya. Bahkan dalam banyak wawancara, ia sering terlihat lebih seperti profesor eksentrik daripada seorang musisi dari band rock terkenal. Bagi Matt, teknologi adalah pedang bermata dua. Ia bisa membebaskan, tapi juga bisa menghancurkan. Dan sebagai seorang seniman, tugasnya bukan untuk mengajak orang menolak teknologi, tapi mengajak berpikir kritis tentang arah peradaban kita. Lewat musik, ia memvisualisasikan dunia yang nyaris seperti mimpi buruk, tapi tetap memberi ruang bagi harapan dan hidup yang lebih baik. Meskipun lirik dari lagu-lagu Muse kadang terdengar aneh, rumit, atau bahkan paranoid, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dari kekacauan teori itu, ia telah menciptakan salah satu katalog musik paling megah di era modern. Di balik lirik-lirik tentang kontrol sosial, robotisasi umat manusia, dan kehancuran planet, ada satu hal yang diam-diam terus mengalir dalam karya Matt Bellamy, yaitu cinta. Tapi seperti hal lainnya dalam hidup Matt, cinta pun tidak ia sampaikan dengan cara yang biasa. Namun sebagai manusia yang daif, Matt juga memiliki perasaan yang murni. Setelah pertengkaran hebat dengan kekasihnya saat itu, Matt menulis sebuah lagu berjudul Madness. Di lagu ini, ia membongkar sisi egonya, lalu menyadari bahwa cinta yang ia pertanyakan adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan dirinya dari kekacauan batin. Tidak ada metafora alien, tidak ada distopia, hanya pengakuan jujur dari perasaannya yang manusiawi. Di balik semua teori konspirasi dan filosofi besar yang sering ia citrakan, Matt tetap pria biasa yang kadang jatuh cinta, kadang takut kehilangan, dan kadang terlalu keras kepala untuk mengaku salah. Dalam jagat musik yang sangat dinamis ini, tidak banyak yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Matt Bellamy. Muse sebagai band memang sangat hebat. Namun Muse tanpa Matt Bellamy adalah sesuatu yang tak akan pernah eksis. Dialah arsitek dari semua kekacauan yang terstruktur itu. Dan sampai hari ini, Muse tidak pernah benar-benar bisa ditiru. Banyak band yang mencoba meniru sound ataupun musiknya, tapi tidak ada yang pernah bisa meniru cara berpikir Matt Bellamy.